semuanya, perkenalkan nama saya Salwatalita Azhara, nomor presensi 30. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi basis data seperti tujuan dan manfaat, komponen-komponen basis data, dan lain sebagainya. Mari simak penjelasan dari aku ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian basis data sendiri, yaitu basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Contoh dari basis data itu sendiri yaitu data siswa, data pelanggan, dan transaksi yang ada di perbankan. Selanjutnya yaitu ada komponen basis data. Di sini komponen basis data itu ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama adalah data. Data merupakan isi atau informasi yang disimpan. Contohnya seperti nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Yang kedua adalah DBMS, yaitu Database Management System. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara database. Contohnya seperti MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu user. User atau pengguna adalah orang yang menggunakan database. Di sini ada tipe user yaitu end user, programmer, database administrator, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, nomor 4 yaitu hardware and software, yaitu komputer, server, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya yang mendukung pengelolaan basis data itu sendiri, teman-teman. Next yaitu tujuan dan manfaat basis data. Di sini tujuannya adalah untuk menyimpan data dengan rapi dan aman, memudahkan pencarian dan pengelolaan data, dan terakhir yaitu menghindari redundasi atau penggandaan data. Oke, untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama ada efisiensi dalam pengelolaan informasi, kecepatan akses data, integritas dan keamanan data terjaga, dan terakhir yaitu kemudahan dalam pembaruan dan pelaporan. Oke, jadi di sini aku punya 4 model basis data, yaitu yang pertama ada model relasional, yaitu model yang paling umum digunakan pada saat ini. Data disimpan dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Contohnya seperti tabel siswa, tabel nilai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu model hierarki. Biasanya model hierarki ini datanya itu tersusun seperti struktur pohon, dan model ini cocok untuk data yang bersifat hierarki. Yang ketiga yaitu model jaringan atau network model. Setiap data bisa memiliki hubungan ke banyak data lain atau many to many, lebih kompleks dari model hierarki. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, model objek. Biasanya model objek ini datanya dipresentasikan sebagai objek seperti dalam pemrograman OOP. Oke teman-teman, next di sini ada struktur basis data. Nah, di sini di basis data itu sendiri memiliki istilah-istilah yang kalian harus ketahui, yaitu yang pertama ada tabel. Tabel di sini merupakan kumpulan data yang terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua ada record. Record ini merupakan suatu baris data dalam tabel. Selanjutnya ada field. Field ini merupakan kolom dalam tabel, teman-teman. Yang keempat ada primary key, yaitu sebagai penanda untuk setiap record. Yang kelima ada foreign key, yaitu kunci yang menunjukkan ke primary key di tabel lain. Selanjutnya ada query. Query ini merupakan permintaan data tertentu dari database. Yang terakhir yaitu SQL, yaitu bahasa standar untuk mengelola database. Selanjutnya ada bahasa basis data. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Biasanya berisikan struktur database seperti tabel, indeks, atau mengubah struktur tabel. Dan di sini ada yang namanya create database. Biasanya ini digunakan untuk membuat database baru. Yang kedua ada create table, yaitu biasanya digunakan untuk membuat tabel baru.
Selanjutnya ada alter table. Di sini biasanya digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Selanjutnya ada drop database. Ini biasanya digunakan untuk menghapus database. Selanjutnya ada drop table untuk menghapus tabel, truncate table untuk menghapus semua data tanpa menghapus struktur tabel itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu biasa digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel seperti memasukkan, mengupdate, atau menghapus. Untuk yang pertama adalah ada insert into, biasa digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Selanjutnya ada select, biasanya digunakan untuk mengambil data dari tabel. Selanjutnya ada update, untuk memperbarui data yang ada di tabel. Kemudian ada delete, untuk menghapus data dari tabel. Kemudian ada join, untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan relasi. Yang terakhir yaitu ada DCL atau Data Control Language. Yang pertama ada create user, biasanya untuk membuat pengguna baru. Yang kemudian ada grant select on, biasanya untuk memberikan akses. Kemudian ada show grants atau melihat hak akses pengguna. Kemudian ada revoke select on untuk mencabut hak akses. Kemudian yang terakhir ada drop user untuk menghapus pengguna. Nah, itu dia teman-teman yang bisa kita pelajari dalam materi basis data kali ini. Jadi, kesimpulannya di sini adalah basis data itu sangat penting dalam dunia modern karena hampir semua aplikasi dan sistem informasi mengandalkan pengelolaan data yang rapi dan efisien. Pemahaman konsep dasar ini akan sangat berguna ke bidang teknologi informasi, bisnis digital, atau sistem informasi. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan materi mengenai basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.